Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman virtual yang ada di Zoom. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik. Senang sekali saya Mita Safitri bisa menyapa kamu di podcast isu diskusi isu. Kali ini ada isu yang lagi hangat, yaitu tentang Wadas. Pasti teman-teman juga tahu karena platform yang terkenal seperti Liputan, seperti juga Kompas TV membahas isu tersebut. Makanya hari ini IMM Arzi hadirkan di podcast isu. Kali ini saya tidak sendirian, ada dua narasumber yang sangat luar biasa di samping saya. Ya, kalian udah penasaran belum? Tentunya sudah, karena tadi sudah menunggu dari dua narasumber yang sangat luar biasa ini. Kita perkenalan dulu ya. Oke, di samping saya ada Mas Kak Filipus Rahina Ambektagalang. Beliau adalah Wakil Menteri Aksi dan Propaganda BMKM UNES. Dan di sampingnya ada Mas Arif Afrullah. Beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Kota Semarang. Kalau Mimin nih sampein CV mereka berdua 45 menit ke depan itu hanya habis untuk dinyampein kurikulum vitae, karena dua orang ini sangat luar biasa sekali dan pengalaman organisasinya cukup banyak. Jadi tadi Mimin sampaikan yang sekarang mereka jabat saja. Oke, karena waktu kita sudah amat lama tadi, kita langsung saja ya Mas. Dua orang ini mereka sudah pernah turun di Desa Wadas dan juga sudah menyaksikan kondisi real yang ada di Desa Wadas. Oh ya, kali ini IMM Arzi kolaborasi dengan JM Radio Jawa Tengah, yang insya Allah video ini akan tayang di IMM Arzi, YouTube JM Radio, live Instagram, dan juga di Spotify. Seperti itu. Kali ini Mas usung tema yang akan kita usung adalah Wadas itu tanah surga atau tanah yang tertindas. Pasti kalau teman-teman dengar kata surga adalah tempat yang menyenangkan, tempat yang berbahagia. Tapi di sampingnya juga tanah yang tertindas. Artinya tanah yang sekarang masih dipertanyakan gitu. Oke, kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Dari Mas, saya panggilnya Mas Galang aja ya? Iya, Galang aja. Oh iya. Halo Mas Galang, apa kabar nih hari ini? Halo, baik. Ya gini aja kabar-kabarnya gini. Aktivitas akhir-akhir ini apa Mas? Bolak-balik sana sini kehujanan gitulah ya. Aktivis Oh iya. wajar. Yang lagi sekarang, maksudnya mendekati, maksudnya jadi acara apa gitu yang sekarang? Ya sekarang sedang mempersiapkan pameran untuk teman-teman di Wadas juga kan. Mereka luar juga biasa, sedang kan? membuat pameran kopi Wadas gitu kan, yang akan diselenggarakan di beberapa kota tentunya. Salah satunya Semarang sekarang. Wah, luar biasa banget tentunya ya teman-teman. Oh ya, di sampingnya juga ada Mas Arif. Apa kabar Iya. Mas? Insya Allah alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aktivitas akhir-akhir ini apa Mas? Ngopeni kader. Waduh, ini ya. Kepala dari beberapa komisi syariat ya teman-teman, karena beliau juga Ketua Umum PC IMM Kota Semarang. Oke, saya dengar Mas Arif dan Mas Galang ini udah pernah turun langsung ke Desa Wadas. Boleh nggak sih Mas sharing sama saya dan juga teman-teman yang ada di virtual tentunya, kondisi real yang ada di Desa Wadas tuh kayak gimana? Boleh dari Mas Galang dulu atau dari Mas Arif juga boleh. Silahkan. Sepertinya Mas Arif dulu karena Iya. yang pertama terjun itu Mas Arif, yang kemudian Aduh, saya ya, susul gitu kan. Ya, terus kemudian Mas Galang susul. Ayo silahkan. Gimana kondisi realnya nih? Oke. Jadi kondisi real yang kemudian bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pemerintah ya ada beberapa hal sebenarnya Mbak Mita. Misalkan ketika pemerintah itu menyampaikan Wadas itu adalah tanah yang tandus misalkan, atau juga tanah yang kering, tidak subur, tidak ada sumber mata air sehingga harus digali. Ternyata semua itu salah. Jadi itu hanya sebatas penggiringan opini untuk apa? Untuk memudahkan akses dan jalan supaya Wadas itu bisa ditambang. Jadi seperti itu. Jadi berdasarkan riset teman-teman UGM itu ada sekitar 28 sumber titik mata air di sana ya. Yang mana itu mengairi dataran-dataran yang ada di bawahnya. Karena Wadas itu termasuk dataran tinggi dan itu termasuk ke dalam deretan Bukit Menoreh. Nah, ketika teman-teman ke sana, Wadas itu sangat asri ya, sangat hijau. Jadi ketika teman-teman melihat jalan yang sudah beraspal di sana masih jarang.
jalan-jalan di sana itu masih menggunakan apa bahasanya ya? Kalau menggunakan Batu semen itu terjal. apa ya? Apa Semen lah intinya seperti itu. Iya, iya. Jadi kanan kiri itu modelnya masih seperti itu. Nah, kemudian di sana juga ada sungai yang cukup deras, cukup besar sebetulnya. Nah, aku nggak tahu namanya sungai apa. Tapi sungguh airnya itu di situ Deras banget. amat ini ya, seger, nyegerin. Bahasa orang apa, kalau bahasaku ya nyegerin gitu bahasanya. Dan warga juga karena budaya ini ya, budaya pedesaannya kemudian memiliki kultur yang sangat erat dan welcome terhadap satu sama lain, sebelum kemudian akhirnya karena ada rencana pembangunan bendungan bener ini, kemudian ada yang pro dan kontra, itu yang berimbas pada ini ya, bahkan antar warga itu ada yang tidak mau saling sapa karena Iya. berbeda pilihan. Ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Iya, jadi mereka udah malas, alah mereka setuju, kita enggak, mereka bukan golongan kita. Sedikitnya seperti itu Mbak Mita. Oh ya, kalau dari Mas Galang sendiri gimana nih? Ya, kalau saya sendiri waktu pertama kali terjun ke Wadas itu kan perjalanan dari Semarang Wadas kurang lebih 3 jam gitu kan. Iya. Nah, ekspektasi awal saya masuk ke sana adalah itu adalah desa terpencil dan kemudian dikasih hal yang sangat indah, mulai dari pemandangan alamnya dan juga warga di sana. Begitu kita lewat sudah pasti ramah, kita langsung sapa sini sapa sana, kan ada beberapa pos di sana kan, ada ibu-ibu juga yang mereka rajin menganyam anyaman bambu waktu itu kan. Dan kemudian saya lihat juga tadi sudah disebutkan ada sungai, ada lahan sawah, ada juga perkebunan di sana kan, ada banyak sekali komoditas alam di sana tentunya. Dan ketika ada narasi yang mengatakan bahwa Wadas ini tandus dan sebagainya, Wadas ini surga kalau menurut saya waktu datang di sana. Iya, Ya. iya. Kemudian yang tadi disinggung sebagai tanah yang tertindas, ya karena saya tidak tahu kenapa ada proyek yang kemudian harus mengorbankan rakyat seperti itu. Mereka sejahtera di sana, mereka berkecukupan, mereka tidak tidak yang bisa dibilang darurat Tidak pangan. mampu ya. Ya itu enggak, mereka semuanya tersedia di sana, Oh, bahan iya. alam dan lain-lain. Tapi tiba-tiba ada yang kayak dari Iya, faktor eksternal. kemudian hal itu terjadi dan sedikit membuat kita tertekan. Iya. Itu tadi teman-teman kondisi real yang telah disampaikan oleh Mas Arif dan juga Mas Galang. Saya sempat baca berita nih Mas, kalau bahwasanya tadi kan dikatakan Mas Arif bilang kalau ada orang yang pro dan kontra kan, ada yang setuju dan enggak warganya, berarti kan kayak gitu kan. Dan orang yang enggak setuju ini mereka melakukan seperti aksi, mereka membuat poster, membuat kayak tidak setuju. Akhirnya saya baca itu kayak ada aparat yang Represi. Iya, itu gimana ya Mas? Kronologinya itu, kenapa aparat kepolisian itu justru menangkap warga yang tidak setuju itu? Iya. Kalau tidak salah kemarin tanggal 7 ya Mas Filipus ya. 7 Februari itu ada satu dibilang ya kejadian. Pertama aku menyampaikan itu kejadian dulu karena waktu itu BPN didampingi ya aparat yang katanya akan mengamankan BPN, lakukan pengukuran tanah itu atau lahan yang kemudian akan ditambang. Nah, kemudian dihadapkan pada satu peristiwa di mana warga di situ menolak ya. Nah, kalau narasinya pemerintah, mereka akan menyampaikan kita nggak menangkapi warga gitu, kita menangkapi orang-orang yang pakai baju hitam, yang mana ketika BPN dan aparat itu datang, mereka tengah berselisih sendiri, katanya seperti itu. Maka aparat mengamankan, padahal apa? Padahal mereka itu sebetulnya warga yang tengah beraktivitas. Warga biasa. Warga mau ke sawah, bawa cangkul, ditangkap. Terus dibilangnya dituduh membawa senjata tajam. Masuk akal tidak? Jadi cukup humor dan lelucon penegakan hukum macam apa di negara hukum ini sebetulnya seperti itu. Iya. Dan sebetulnya ya
ketika mau dicek, penambangan batuan andesit di Wadas itu tidak memiliki IUP, izin usaha penambangan. Jadi untuk pasca setelah adanya pengesahan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, izin mengenai lingkungan itu dihapuskan. Jadi diganti dengan izin usaha. Nah, izin usaha termasuk juga izin usaha mengenai penambangan. Jadi tambang itu sekarang bisa dibilang usaha. Nah, maka bukan lagi berbicara mengenai bagaimana mengambil manfaatnya saja ya, tapi mengkomersilkannya gitu loh. Mengkapitalisasi. Jadi bagaimana caranya bisa ngambil sebanyak-banyaknya itu tambang gitu. Karena itu bagian dari usaha. Nah, kemudian dari 64 ya, 64 orang yang ditangkap itu, aku mengatakan itu ditangkap bukan diamankan karena memang mereka ditangkap gitu. Sekalipun narasi pemerintah diamankan. Dan 3 sampai pada waktu itu statusnya naik sebagai saksi dengan tuduhan yang tidak jelas. Salah satunya karena dituduh membawa senjata tajam. Nah, karena salah satu lucunya itu seorang laki-laki yang membawa cangkul. Iya, dituduh lah ya. Iya, padahal apa Mbak Mita? Padahal jelas ya di pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi setiap orang ya atau setiap manusia yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup itu tidak boleh digugat baik secara pidana maupun perdata. Tapi kenapa kemudian, nah ini petani itu juga pejuang lingkungan karena dia merawat lingkungan. Tapi justru malah statusnya ditetapkan ini ya naik ya, dari yang cuma ditangkap biasa kemudian jadi saksi gitu. Sebenarnya nggak boleh sebetulnya. Itu Mbak Mita. Kalau menurut Mas Galang nih tadi kan disampaikan bahwasanya desa itu sedang memperjuangkan lingkungannya. Kalau menurut dari aksi dan propaganda sendiri, dipandang dari sisi itu salah nggak sih Mas kalau warga itu mempertahankan tanahnya gitu? Tentunya tidak kan. Kalau kita lihat, bahkan kita semua punyalah di sini punya rumah masing-masing, punya tanahnya masing-masing, dan kemudian ketika ada pihak luar yang kemudian berusaha untuk mengambil dan bisa cenderung untuk merusak, karena saya bilang merusak kenapa? Karena itu sifatnya menambang dan segala sesuatu yang ditambang dikeruk itu kan tidak akan bisa lagi tumbuh dan seperti semula gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sana mereka hanya mempertahankan ruang hidupnya, mereka hanya mempertahankan kebutuhan hidup mereka. Di sana mereka hidup berladang, di sana mereka berkegiatan bertani dan sejenisnya. Tetapi kemudian harus disingkirkan karena adanya proyek seperti itu kan. Dan kalau tadi berbicara tentang peristiwa di tanggal 7 kemarin, ada beberapa hal yang kemudian membuat kita bertanya-tanya tentang keamanan suatu negara atau bahkan cerminan dari aparatur sipil negara. Kita lihat bahwa ada kejadian di mana aparat tersebut masuk ke rumah-rumah warga dan kemudian mereka menyita arit, menyita peralatan untuk bertani, dan kemudian itu dijadikan barang bukti bahwa warga membawa senjata tajam. Padahal kalau kita lihat kan mereka masuk dan kemudian mereka juga untuk prosedur penangkapannya aku bisa anggap itu semenang-menang. Karena apa? Ada anak yang dia baru pulang dari sekolah dan kemudian menuju ke masjid langsung ditarik oleh aparat pada saat pengepungan masjid itu kan. Dan kemudian ada juga dari lembaga hukum yang kena tangkap gitu, padahal secara undang-undang harusnya imunitas kan mereka kan. Tapi mereka tetap tertangkap dan akhirnya berjumlah 64 orang itu. Iya, itu sempat dipenjarakan nggak sih? Sempat ditahan. Berapa hari itu Mas? Berapa hari sekitar? Ya dari pagi malam itu sudah selesai. Tapi kemudian bukan soal itu Mbak Mita, tapi soal ya mau sebentar atau mau lama ya tetap nggak boleh sebetulnya. Apalagi 13 diantaranya itu anak di bawah umur. Iya. Oh iya. Nah, ada pejuang, mohon maaf, ada ini juga ya, bantuan hukum, teman-teman LBH juga ada yang ditangkap. Termasuk juga ada ibu-ibu, ada orang yang bahkan dia mau keluar desa ya, dicegat, kemudian ditangkap. Kan lucu, orang nggak ada apa-apa tiba-tiba ditangkap. Bahasanya mungkin yang mau liburan ya, mau holiday tapi malah ditangkap ya. Iya. Tapi kalau dari kita pandang dari
tugas polisi sendiri itu kan menertibkan keamanan dan juga mengayomi warganya. Tapi ini kenapa tugasnya itu nggak sinkron ya? Mereka malah justru menangkap, mereka malah justru was-was gitu bahwa warga itu akan melakukan sesuatu dengan benda-benda seperti arit tadi ya. Itu bagaimana Mas kalau kita pandang sebagai warga biasa, itu polisi yang seperti itu tuh harus kita menanggapinya seperti apa? Karena kan antara tugas dan juga apa yang terjadi di Desa Wadas itu nggak sinkron gitu loh. Monggo Mas Philip. Maka Mas, siapa ini? Kok gini ya? Gantian. Oke. Nanti aku yang dihadapkan aparat. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang realita yang terjadi di lapangan, memang kadang kita bertanya-tanya dan sulit kalau kita berbicara sinkron atau tidaknya gitu, karena fakta lapangan selalu berbicara hal lain. Apalagi kalau kita lihat juga dari perspektif berita-berita, narasi yang dibentukkan selalu seperti itu kan, selalu bisa dibilang baiklah ya. Tapi kemudian ketika kita terjun di lapangan justru hal yang lain yang terjadi gitu kan, dan itu yang membuat kita semakin bertanya-tanya sebenarnya mereka itu buat apa gitu kan, tugas mereka itu apa sebenarnya. Iya, tugas mereka itu apa itu ya? Ya baik, itu juga sempat bahwasanya sinyal itu hilang di Desa Wadas. Itu apa benar ya Mas? Dihilangkan. Dihilangkan, bukan karena sinyalnya. Jadi beberapa waktu sebelum itu, Iya. Gini, Mas Arif dulu apa Mas Galang dulu nih? Mas Galang, monggo. maaf bentar. Iya. Atau Mas mau Mas Arif dulu? Jadi beberapa waktu sebelum kejadian itu rutin pada saat apa ya, sehabis maghrib atau setelah isya itu listrik selalu dipadamkan sampai pagi gitu. Kemudian beberapa hari, sehari atau 2 hari itu kan ada berita bahwa didirikannya camp-camp di situ kan, camp-camp untuk para penjaga bisa dibilang penjaga gitu kan. Tapi dan didirikan tenda ya? Iya. Tenda-tenda berarti? Ya, tenda-tenda yang ada di sana, dan kemudian disitulah mulai sinyal hilang, kita tidak bisa berkabar dan lumpuh gitu kan untuk jaringan komunikasi. Itu memang disengaja, maksudnya ada yang memanipulasi atau gimana ya? Kok bisa gitu? Di kayak gitu, karena kan kita juga butuh komunikasi dari warga Wadas sendiri kan, terkait dengan sekarang menggunakan media sosial semua. Dari pandangan Mas Arif kayak gimana nih? Kalau kehilangan sinyal tuh dipandang Pertama dari sisi jelas. Mas Arif. Itu pembungkaman demokrasi, Mbak Mita. Oh iya. Pertama jelas, karena setiap orang juga berhak untuk berekspresi, dan fasilitas yang ada atau perangkat-perangkat itu, entah itu gardu tower sekalipun gitu ya, yang memancarkan sinyal sebagai transmitter misalkan, itu harus disediakan oleh negara untuk apa? Untuk menjembatani hak atas demokrasi itu, hak untuk berekspresi gitu. Karena di situasi yang lagi gawat genting sekarang, warga Wadas ya pengen berekspresi juga dong gitu. Jangankan lagi gawat orang biasa aja, lagi situasi biasa aja kita biasa berekspresi, bikin story WA galau niche gitu kan. Nah, kita aja biasa gitu, apalagi lagi situasi kayak gitu gitu. Maka itu wajar disebut sebagai pembungkaman demokrasi sebetulnya. Dan kemudian itu memang sengaja dibuat ya, diskenariokan agar membuat situasi yang dapat dikendalikan oleh aparat gitu. Nah, jadi itu bisa dengan mudah dilakukan penghilangan sinyal itu dengan cara gardu itu dimatikan, dipadamkan, itu juga bisa. Bahkan hanya sebatas listrik saja padam ya. Otomatis biasanya ketika teman-teman mengecek jaringan sinyal itu cenderung jelek, karena saya juga berasal dari daerah pegunungan desa ya, jadi ketika listrik padam itu sinyal pasti langsung hilang. Nah kemudian ketika kita melihat realitas dengan hal yang ideas gitu ya bahasanya, atau hal yang ideal dengan empirisme gitu ya. Nah kalau dalam hukum ya teman-teman mengenal ada yang namanya dasolan dan dasein gitu. Jadi ada di mana hukum itu seharusnya seperti apa, misalkan aparat harusnya menertibkan, melindungi, mengayomi dan sebagainya gitu kan. Tapi ternyata real di lapangan aparat merepresi misalkan. Nah seperti itu, dasolan itu ya yang seharusnya.
Nggak Dasein sama gitu ya, ya. dasein itu realitanya. Ya misalkan lampu merah ya harusnya motor itu kan berhenti. Iya. Nah, tapi ternyata lampu merah ada aja yang jalan. Nah, seperti itu. Tapi memang sering terjadi disparitas ya, ketimpangan ya, Mbak Mita. Di negara hukum kita yang bisa dibilang nggak jelas. Karena negara hukum itu ini Mbak Mita, indikator negara hukum itu harusnya dia melindungi HAM, hak asasi manusia. Dan yang kedua, tidak ada perlakuan sewenang-wenang dari negara baik melalui aparat atau juga pemerintahnya. Nah, sedangkan dua hal ini saja itu sudah dilanggar oleh proyek strategis nasional bendungan bener ini gitu. Jadi HAM juga dirampas, nggak dilindungi, kemudian ada perlakuan sewenang-wenang dari atas nama nasional itu, atas nama negara, melalui pemerintah, melalui kebijakan Gubernur Jawa Tengah, dan juga aparat Polda, Polres Purworejo, begitu. Jadi negara hukum yang bukan-bukan sebetulnya memang kita ini. Sangat memprihatinkan sekali ya, perlu dipertanyakan nih aparat ketahanan nasional. Nah, itu yang menarik di Desa Wadas itu kan mereka membela diri dengan membuat poster, memviralkan di sosial media. Tapi ketika itu semua tetap saja maksudnya aparat itu tetap bersikeras, lalu bagaimana sih warga Wadas itu harus mengadu? Nih, monggo dari siapa? Bagaimana? Harus mengadu dan mengeluh kepada siapa nih? Iya, sebenarnya- Ketika semua itu udah aparat itu udah bodo amat lah ibaratnya. Mengadu ke planet Mars. Jadi kan untuk langkah dari mereka untuk mempertahankan itu bukan hanya sekedar memasang poster atau memviralkan di media sosial. Mereka juga menempuh langkah hukumnya waktu itu. Ya. Di PT UN beberapa kali. Tapi kemudian kalau tidak salah 2 hari itu ditolak ya gugatan itu. Ditolak. Nah kemudian sampailah akhirnya ya kita kalau melihat dari perspektif hukum pun rakyat kecil selalu diinjak gitu kan kalau kita lihat. Iya. Selalu apa ya? Tidak. Termarginalkan ya. Iya. Kalau dari Mas Arif sendiri kayak gimana nih? Kepada siapa sih ketika warga Wadas sendiri sudah sebegitunya tapi tetap saja aparat bersitegas, apakah kita juga harus ikut? Iya. Jadi kenapa tadi misal aku cukup menjadi bercanda, mana sih kalau harus mengadu planet Mars? Karena saking nggak ada yang bisa diadu di Indonesia. Mau ngadu ke siapa di Indonesia? Jadi bayangkan saja seperti ini ya. Ketika ada satu statement menarik dari Howard Zinn. Jadi Howard Zinn itu pernah bilang kayak gini, tidaklah bijak bagi kita menggantungkan kebebasan kita hanya pada pengadilan saja dan tetap patuh pada batasan-batasan yang mereka tetapkan. Di negara hukum saja, pengadilan saja tidak dianggap bijak ya ketika kita menggantungkan pada pengadilan saja di negara hukum. Padahal pengadilan itu kan katanya the guardian of law-nya gitu kan, katanya seperti itu, malaikat hukumnya atau apalah gitu. Tapi nggak bijak. Kenapa? Sekelas MA saja ya, Mahkamah Agung ini dewanya para hakim lah, bahasa seperti lah mau dibilang. Itu terdiri dari 9 majelis hakim di mana terpecah menjadi 3 komponen asalnya ya. Yang 3 pertama itu berasal dari eksekutif, usulan dari presiden dan menteri-menteri itu. Kemudian 3 kedua itu dari legislatif, DPR. 3 ketiga itu murni dari yudikatif. Maka apakah sebegitunya akan kita percayai ketika kita misalkan mengajukan kasasi misalkan ke MA dengan ketika kita melihat komponen dari 9 majelis hakim yang ada misalkan. Ternyata tidak seindah itu memang, atau semulus itu jalannya penegakan hukum gitu, karena tercampur dengan kepentingan politik gitu. Maka banyak tuh janji-janji Jokowi, saya kasih intensif nih ke hakim-hakim dan sebagainya. Dan warga itu sebetulnya berharap seperti ini. Ketika melihat siapa sebetulnya yang kemudian akan dimintain tolong misalkan. Bahkan PT UN Kota Semarang saja waktu itu menolak gugatan warga Wadas soal pembaruan izin penetapan lokasi waktu itu. Nah, ditolak, kemudian mengajukan kasasi ke MA, bahkan ditolak juga. Nah, alasannya seperti ini, alasannya katanya bahkan salah satunya warga itu sudah tidak berhak atas tanah mereka.
Nah, yo piye kuwi? Tanah mereka tapi nggak berhak atas tanah Ya, mereka. bahkan warga sudah nggak berhak atas tanah mereka yang saat ini, yang mereka tempati itu. Nah, gimana itu? Karena yang dipandang oleh Majelis Hakim MA itu apa namanya? Ada sektorisasi. Jadi seperti ini ceritanya. Ada yang pro, ada yang kontra kan tadi. Iya. Nah, ketika melihat di lapangan, yang pro terhadap penambangan itu tidak banyak. Yang kontra terhadap penambangan itu banyak. Tapi narasi dari pemerintah dibalik. Jadi yang pro terhadap penambangan itu banyak, yang menolak dikit. Gitu. Nah, MA, ya termasuk PTN Kota Semarang itu memandang, jadi misalkan MA ya, warga tidak berhak atas tanah mereka ya, karena yang pro ini karena mereka sudah menerima yang dibilang ganti untung, dan di dalam hukum dinilai ya memang sudah cukup untuk sebagai ganti rugi gitu. Di dalam hukum gitu. Hukum tertulis ya. Tapi kemudian hukum itu tidak bisa hanya sebatas dipandang kepastiannya atau apa yang tertulis saja, tidak. Misalkan ya, orang mencuri mau dihukum tertulis di undang-undang 10 tahun. Lah orang cuma mencuri sebatang kayu kok 10 tahun gitu kan. Kan nggak adil gitu. Harusnya paling 1 tahun. Nah, maka itu harus disimbangkan. Jadi harusnya ya ketika misalkan hanya 5 orang pun yang menolak yang menerima penambangan, tapi harus dipertimbangkan juga di pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria itu jelas. Jadi tanah itu punya fungsi sosial, termasuk juga dampak-dampaknya. Jadi ketika ada longsor, ya itu akan disosialkan. Banjir juga sama. Nah, maka dari 5 orang ini ketika ditambang ya pasti akan merembet ke yang lain. Nah, Majelis Hakim itu menyempitkan ya mereka sudah tidak berhak atas tanah mereka. Nah, hanya kepada 5 orang ini saja misalkan, seperti itu. Ya, sangat memprihatinkan sekali ya teman-teman kondisi di Desa Wadas ini. Nah, namun ketika itu semua itu kan mengundang empati kita ya. Kita sebagai mahasiswa dan masyarakat tuh harus ngapain, Mas? Kalau ada kejadian seperti ini, masa kita harus berdiam diri? Katanya tadi ya aksinya itu kalau kita mendiamkan artinya kita juga menjadi pelaku kejahatan ya, kalau sama saja nggak peduli sama manusia. Itu bagaimana Mas Galang sama Mas Arif? Monggo Mas Galang. Ya, kita semua sebagai mahasiswa tahulah ya jati diri kita sebagai mahasiswa. Kalau dilihat dari sisi historisnya pun perkembangan suatu negara juga tidak lepas dari hadirnya peran mahasiswa di situ. Apalagi kalau kita berjuang untuk masyarakat sipil gitu kan. Tentunya itu sudah harus ada dalam diri kita sebagai mahasiswa. Jadi kita harus membersamai masyarakat sipil, apalagi masyarakat yang kaum miskin kota dan jajarannya gitu kan. Karena kalau bahkan negara pun bisa dibilang kan hanya melihat mereka sebelah mata gitu kan. Tadi juga dapat disinggung, kemana lagi mereka mengadu kalau sudah tidak ada tempat untuk mereka kan, otomatis hanya kita gitu kan. Kalau kita tidak berperan untuk mereka, lantas apa guna kita jadi mahasiswa gitu kan. Menurut dari prinsip Tridharma perguruan tinggi itu sendiri, ada pengabdian kepada masyarakat gitu kan. Itu kalau dari saya. Kalau prinsip membersamai itu artinya kita membersamai dalam tanda kutip apa ya? Maksudnya kita ikut memviralkan berita tersebut atau dalam aksi yang lain nih? Oke, kalau untuk membersamai sendiri itu juga sebenarnya terserah individu masing-masing kan. Hanya saja kita tahu kemana langkah kita melaju dan kita tahu keberpihakan kita untuk siapa gitu kan. Jangan sampai ada saudara kita di sebelah ini yang tertindas, kemudian Sebelahmu maksudmu? yang mungkin saja kan, kita nggak tahu. Tertindas. Mungkin, atau mungkin saya sendiri tertindas gitu kan. Ya, analoginya ketika kita lihat diri kita sendirilah, apabila kita tertindas otomatis kita butuh bantuan dari orang lain gitu kan. Nah, kalau sudah tidak ada yang membantu, lantas kita bisa apa? Apakah kita bisa hidup? Kan nggak bisa gitu kan. Jadi kita juga melihat orang lain berkaca pada diri kita sendiri. Kalau orang itu tertindas, orang itu butuh bantuan, otomatis kita harus bantu. Untuk langkahnya apa saja, apapun itu, yang penting niat dan ketulusan hati kita gitu kan. Oh iya, oke, bagus sekali. Kalau Mas Arif sama Mas Galang ini memandang nantinya Wadas itu akan tetap ditambang atau enggak sih? Oh, enggak. Ini bakal
jadi Mas, kayak galak. topik yang menarik. Maksudnya kedepannya itu apakah pemerintah menyetujui bahwa Wadas tidak jadi ditambang atau bahkan sebaliknya Wadas jadi ditambang dan membuat bendungan? Monggo. Seharusnya sih jangan sampai ditambang ya, Mbak. Seharusnya. Iya. Ya, kita harus memperjuangkan itu, Harus kawan. ya, Ya. terus. Iya, harus. Karena kalau kita lihat ya dampak walaupun mereka ditawarkan ada rencana dari pemerintah bahwa ketika sudah terjadinya penambangan di situ akan ada alih pencaharian, dalam artian akan dibikin sejenis tempat wisata atau apa. Tapi rencana ya kita tidak bisa bertaruh atas hal itu kan, ada sesuatu yang sudah dibangun dari awal di Desa Iya. Wadas, dari kultur dan kemudian Penghasilan. iya, dan segala macamnya komoditas alam itu akan hilang gitu dalam sekejap dan kemudian akan dibangun lagi dari nol kan. Masyarakat harus beradaptasi Iya, mulai dari nol ya iya, berarti. itu Ini sangat memperhatinkan ya kalau dipandang dari segi psikologis juga tidak baik. Tadi katanya ada aparat yang sampai masuk ke rumah-rumah warga. Iya. Jadi kalau menurut sisi psikologis pasti anak mereka juga merasa takut. Kemudian istri juga sedang merasa takut. Dan juga kalau dipandang dari sisi ekologi juga tidak baik karena penambangan tadi dikatakan bahwasanya tidak bisa ada yang tumbuh lagi ya kalau sudah ditambang ya Mas. Iya. Itu juga sangat memprihatinkan teman-teman. Tadi penjelasan dari Mas Galang dan juga Mas Arif ini sangat luar biasa sekali. Ada yang mau disampaikan untuk closing statement untuk teman-teman yang ada di virtual, Mas Galang atau Mas Arif, silahkan. Sebelum itu tadi singgungan tentang sisi psikologis Oh, untuk iya. keadaan sekarang memang sangat memperhatinkan, Pak. Memprihatinkan Untuk banget. sisi psikologis sekarang bahkan keluar dan bertemu orang baru, apalagi ketemu orang berseragam gitu, mereka sangatlah Takut ya. takut ya, ada traumatik Pandangan. gitu kan. Apalagi anak-anak. Iya, anak-anak bahkan beberapa orang dewasa juga terkena psikisnya gitu karena peristiwa kemarin itu untuk psikologi sekarang gitu. Jadi beberapa teman-teman juga mengusahakan tentang dampingan psikologis akan kedepannya gitu kan. Kita juga akan ada volunteer untuk sekolah anak merdeka di sana nantinya. Berarti nanti ada yang mengajar di sana gitu, Mas. Ada untuk dampingan-dampingan untuk lebih lanjut, dan kita harus tetap memperjuangkan Wadas gitu kan. Nggak cuma Wadas, karena beberapa bisa dibilang kita harus memperjuangkan tanah kita karena ini tanah air kita. Kalau bukan kita ya siapa lagi gitu kan. Iya, benar. Kalau tanah kita direbut, lantas kita harus tidur di mana, kita harus hidup di mana gitu kan. Karena kalau pepatah bilang kan di mana kaki berpijak di tanah, di situ langit dijinjing ya. Kalau kaki saja sudah tidak bisa berpijak, lantas bagaimana gitu. Iya, benar. Itu ya teman-teman. Jadi menurut psikis juga tidak baik, ekologi juga tidak baik. Tapi kegiatan di sana tetap berjalan nggak, Mas? Seperti pencarian, seperti mereka sekolah itu tetap berjalan nggak di kesehariannya? Ketika Mas Arif sama Mas Galang terjun langsung di Desa Wadas tetap berjalan nggak? Itu kayak mereka tetap anaknya tetap sekolah, terus kemudian orang tua mereka tetap mencari nafkah gitu, mencari pencarian. Waktu itu sebelum ada kejadian itu kan, tapi pasca kejadian kemarin ya itu ada sisi psikis dari Traumatik. mereka yang traumatik yang kena. Jadi bisa dibilang jalan was-was gitu kan. Itu Lebih banyak di rumah gitu ya. ya masih ada ketakutan gitu, enggan untuk anak-anak sekolah itu karena ada sisi traumanya. Kalau dari Mas Arif gimana nih? Mau ngasih closing statement buat teman-teman yang ada di Zoom virtual nggak nih? Buat teman-teman mahasiswa. Iya, jadi teman-teman dan untuk aku dan pemerintah ya, kita sebetulnya ketika menggunakan kacamata berpikir kritis, sebetulnya pemerintah itu menggunakan pola pikir developmentalism ya, bisa dibilang gitu. Jadi pembangunan itu menggunakan konsep eco-developmentalism gitu. Jadi ekonomi kemudian pembangunan jadi ekologi politik kemudian pembangunan itu. Nah, tidak selaras dengan lagu Indonesia Raya gitu. Indonesia Raya. Yang liriknya bagaimana, Mas? Bangunlah jiwanya. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya apa? Tidak hanya membangun badan, membangun infrastruktur seperti yang dibangunkan oleh Presiden Jokowi ini. Jadi Presiden Jokowi itu genjotnya ya infrastruktur, jalan tol dan sebagainya, itu pembangunan
konsep eco-developmentalism gitu dengan penambangan-penambangan. Nah, pembangunan-pembangunan seperti itu termasuk ke dalam ini ya, neoliberalism termasuk juga, dan kemudian meluputkan atau melalaikan pembangunan jiwanya bahasanya. Padahal kalau di lirik Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah badannya, bukan bangun badan dulu gitu. Nah, maka apakah kemudian dengan pembangunan infrastruktur yang dibangun Jokowi itu akan benar-benar bisa mempercepat atau mengakselerasi pembangunan SDM kita misalkan? Itu patut jadi pertanyaan. Sedangkan yang dibangun dan dicita-citakan sejak dulu ya, sejak kita merdeka itu bahkan SDM dulu tuh gitu. Karena lagu itu kan misalkan udah lama gitu ya bahasanya. Iya. Nah, itu pertama, teman-teman harus sadar soal itu. Nah, jadi jangan sampai kita juga kira terpatri dan mengikuti alur yang ada. Karena ketika kita mengikuti itu, kita akan melalaikan bagaimana kita bisa mensejahterakan, kemudian bagaimana bisa meningkatkan kualitas. Kita hanya akan melihat pembangunan itu hanya sebatas hitungan matematis gitu. Padahal tidak seperti itu. Dan kemudian satu hal ya, di pasal 3 ayat 2 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 38 tahun 2009. Jadi di poin penambangan, nah di situ dijelaskan bahwasanya ketika penambangan itu dia kemudian akan merubah bentang alam, nah maka wajib menggunakan AMDAL sendiri. Nah, tapi kemudian di Wadas nggak ada. Padahal Wadas itu yang nantinya akan ditambang itu termasuk ke dalam deretan bukitan menoreh. Nah, dimana kemudian ketika bukit dikeruk, bayangkan bukit dikeruk, otomatis bolong dong gitu bahasanya. Rawan longsor. Rawan longsor juga. Dan kemudian di peraturan menteri yang sama juga dijelaskan ketika muatannya akan ditambang itu lebih dari 500.000 meter kubik. Nah, kemudian ketika lebih dari 500 meter kubik, maka dia wajib menggunakan AMDAL sendiri. Nah, di Wadas itu akan ditambang 400.000 meter kubik setiap bulannya. Banyak. Hingga mencapai 12 juta. Wah. 12 juta meter kubik batuan andesit. Apakah kemudian itu tidak sepatutnya menggunakan AMDAL sendiri? Seharusnya iya. Tapi di Wadas itu AMDALnya dibarengkan dengan AMDAL PSN, bendungan bener. Nah, ini salah kaprah sebetulnya. Maka wajar ya ketika pemerintah nggak melihat dampak misalkan gitu ya. Nggak melihat dampak warga gitu ya, longsor atau apa, apalagi menggunakan 5.000 meter kubik peledak misalkan itu. Apakah tidak memandang itu, longsor, banjir sebagainya, guncangan, langsung mengambil tindakan? Ternyata iya, karena memang nggak ada AMDALnya gitu. Dan IUP-nya, izin usaha penambangan itu nggak ada. Maka harapku teman-teman di sini kita tidak mau dan tidak boleh tergiring dengan apa yang nampak pada sosial media saja atau televisi. Nah, karena Noam Chomsky di bukunya Politik Kuasa Media itu bilang, jadi politik punya segala daya dan upaya untuk melanggengkan dan memanipulasi. Memastikan kekuasaan dia, termasuk juga media. Nah, media sekarang kan bisa dilihat tuh siapa saja yang punya. Nah, maka kemudian harus mulai membaca secara kritis. Konteks ya, secara kritis tentunya. Itu Mbak Mita. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kita sudah membahas tentang isu Wadas yang sekarang lagi hangat-hangatnya di sosial media. Buat teman-teman yang ada di Zoom, ini kita buka sesi pertanyaan ya, Mas. Oke. Silahkan yang ingin bertanya untuk 3 penanya. Mumpung lagi ada Mas Gilang sama Mas Arif, ditanyakan. Atau mau nomor WA-nya? Nanti bisa di-send sama panitia, ya kan? Gimana? Ada yang tanya nggak? Nanti dibacakan ya Mas Alam. Mbak Bita, Mas Pilbus izin minum ya? Iya, monggo. Nggak apa-apa Mas. Yeah. Ini memang untuk Masnya. Enggak, ini alat.
Ini belum ada. Ya, sambil ngobrol-ngobrol kali ya. Iya. Tadi katanya kehujanan ya, Mas Galang, di Ya. jalan. Dia aja. Aku gerimis aja tadi. Kehujanannya di mana, Mas? Di mana ya, Kak? Dari Unas hujan. Nggak begitu hafal daerah Semarang, jadi nggak tahu tempatnya di jalan. Boy. Jadi tadi kesini pakai maps atau gimana? Ya, kan belum pernah juga ke sini kan. Oh, ya kirain udah pernah. Di Sherlock. Mas Kabarnya Arif. nge-maps dari daerah apa? Ini loh. Setelah Java Mall itu loh, masuk ke dalam itu. Oh, Daerah apa itu lampu merah kedua perempatan itu? masih masuk ke Dungundo nggak ya? Belum. Belum. Oh. Belum masuk. Ya, kalau Mas Arif ini dari UNES langsung atau gimana tadi kesininya? Atau memang dari Unimus kesini? Enggak di Unesnya persis sih. Di kos maksudnya? Di base camp ya. Oh, di base camp. Oh, base camp. Base camp. Base camp. Keren ya. Iya. Saya dengar nanti akan ada aksi, Mas. Ini ikut gak nih kalian berdua? Maksudnya Mas Galang sama Mas Arif ini ikut gak nanti aksi jam 2 itu? Oh iya, Arif. Oh ya, Mas Galang gak ikut nih? Bukan nggak ikut, maksudnya dikomandai oleh Arif. Oh, luar biasa. Jadi- Itu udah di struktural belum sih, Mas? Kan Ini kalau ada. kalau mau kita buat aksi itu kan pasti ada yang jaga, ada yang strukturnya harus ada kan, bagian konsumsi juga ada. Lebih ke formatnya sih ya. Ada bagian mitra juga ada. Ini mitra IMM. Mitra IMM. Mitra IMM. Ada mitra IMM Semarang. Ada. Nanti aku minta tolong itu. Kemarin udah bilang nanti suruh nyanyi-nyanyi aja. Startnya katanya di sini, Mas. Atau gimana? Ada intel nggak di Zoom? Jangan dibocorin. Gimana, Mas Alam, ada yang nanya? Ini udah ada yang tanya. Ya, bisa dibacain, Mas. Ini dari IMM Arozi, dari Dewinta Agustin. Ya. Maaf, izin bertanya. Mohon maaf ya Mas, pertanyaannya juga random. Berkaitan dengan kasus Wadas tersebut, apakah Presiden Joko Widodo mengetahui adanya kasus Wadas tersebut? Gimana nih, Mas? Apakah presiden kita di Indonesia mengetahui kasus tersebut, karena mengingat itu sudah sangat membludak di sosial media ya? Gimana? Monggo yang mau jawab, Mas Galang atau Mas Arif duluan juga boleh. Ayo, siapa? Yo, aku dulu. Oke. Sepertinya mereka ini seperti kakak adik ya. Harus dijawil dulu baru ya saya dulu. Ada yang mengalah ya. Monggo, Mas Arif. Oke, jadi ketika teman-teman bertanya misalnya, Jokowi tahu nggak sih kasus Wadas itu? Ya, teman-teman akan melihat, harusnya ya melihat ke belakang bahwasannya di Wadas itu termasuk juga bagian dari PSN, Proyek Strategis Nasional, yang mana itu masuk ke dalam rencana pembangunan jangka panjangnya Jokowi. Dan kemudian itu merupakan sebetulnya mau dibilang itu program kerja turunan dari yang sebelum-sebelumnya pun bisa dibilang ya. SBY juga punya, zaman-zaman sebelumnya juga punya. Jadi rencana program ya atau kerjaan, termasuk juga misalkan di Semarang itu ada tol Tanggul Laut itu ada. Nah, kemudian kalau teman-teman di daerah Jawa Timur ada ini ya, ada akan dibangun jalan tol, ada yang mana itu akan menggusur 36 desa, ada. Bentar lagi pasti ramai nih. Waduh. Nah, itu masuk rencana proyek jangka apanya Jokowi, itu aku belum baca, tapi ada 36. Nah, kemudian ketika Wadas itu termasuk ke dalam bagian dari PSN Bendungan Bener, nah sudah menjadi keharusan sebetulnya. Itu adalah bagian tidak boleh atau tidak terpisahkan sebagai bentuk pengaturan dari Jokowi gitu. Oh ya, sorry tadi aku nyebut Ganjar ya.
Ya nggak sih? Bukan. Oh bukan ya, oke. Wadas ya, Pak Jokowi Jadi- bener. Jokowi ya. Nah jadi itu sudah menjadi hal yang seharusnya menjadi konsekuensi gitu. Dan kemudian yang terjadi sekarang itu bukan soal ini ya, bukan soal tahu tidak tahu gitu, tapi memang konsepnya akan mendasar seperti ini. Ketika semakin keras kita menyuarakan, semakin kencang kita mengaspirasikan, maka akan semakin kuat pula pemerintah itu menutup telinga. Iya, benar. Jadi seperti itu gitu. Kalau mau dibilang tahu nggak tahu ya intinya Tahu ya pasti lah. tahu Iya, lah pasti gitu. tahu lah. Iya. Pasti tahu. Kalau Pak. dari sisi Mas Galang gimana nih? Karena Pak Menko-nya Pak Mahfud itu kan sudah mengeluarkan statement tentang bagaimana cara polisi mengamankan Wadas itu kan. Otomatis kalau Menko-nya tahu, kepalanya pasti sudah tahu gitu kan. Kalau kita berbicara tentang tahu atau tidaknya. Namun kemudian ketika sudah mengetahui hal itu, tapi proyek tetap berlanjut, ya Berarti mereka tutup telinga tadi yang dikatakannya. Ya baik. Begitu Mbak Dewinta udah mencukupi belum tadi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber yang sangat luar biasa ini untuk menjawab pertanyaan Mbak Dewinta. Halo, masih mendengar suara saya? Gimana Mbak Dewinta? Udah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Mas mau nanya nih, boleh ya Mbak? Oh ya, Ada silakan undangan. Mbak. Mau nanya nih, sebenarnya kasus Wadas ini sudah pernah dibahas, bukan tren saat ini ya, maksudnya periode sebelumnya itu pernah ada hype di Wadas yang tentang penangkapan itu saat itu ada dari LBH Jogja dan beberapa mahasiswa di situ yang ditangkap karena sebenarnya ada aparat yang datang ke situ untuk mengecek, tapi respon dari Wadas sebenarnya mereka bersolawatan dengan harapan ingin menjaga desa Wadas agar tidak ya mungkin sudah berserah diri itulah intinya ke Allah gitu. Tapi ada seperti yang tadi diucapkan, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang satu dua yang mungkin memberikan menjadi apa bahasanya Setuju. mengkompor-kompori atau apa Provokator. ya Provokator. provokator. Itu jadi terjadi penangkapan saat itu pas periode sebelumnya. Nah kan akhirnya dari kita ngebahas kasus tersebut. Nah itu sempat dibahas ada satu hal yang masih saya ingat, yaitu sebenarnya penambangan ini tuh udah ada surat perjanjian ketika masa setelah kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan pas zaman Soekarno pada saat itu. Ya. Soekarno. ada Jauh yang orang itu dari yang saya dapat pas saat itu. Nah balik lagi ke saat ini. Nah tadi sempat disinggung juga bagaimana kalau semisal pertambangan itu tetap terjadi. Nah sedangkan pas kemarin ada yang itu udah sebuah perjanjian, harapannya itu sudah tidak hype sih, udah cukup reda, terus kembali menaik lagi kasus Wadas karena tindakan dari aparat kemarin ya, karena ada katanya pengukuran daerah di situ untuk penambangan. Jadi dapat dikatakan bahwa penambangan tersebut bakal terjadi kalau semisal nanti akhirnya itu dengan alasan perjanjian itu harus terlaksana, itu nanti warga Wadas mau gimana? Mau dipindah kemana atau gimana? Gimana itu gimana ya Mbak? Kedepannya mau gimana? Entah dipindah, entah ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan, tapi Ada konsepsi sejarah. nyatanya ada karena ini ada dulu pernah ada kejadian gini dan mau nggak mau harus terlaksana, walaupun sebenarnya kalau semisal ditilik lebih dalam itu perjanjiannya itu cuma tidak seluruh di daerah Wadasnya, hanya di beberapa bagian. Tapi saat ini kan yang terlaksana justru hampir satu Wadasnya itu. Monggo Mas Arif atau Mas Galang. Mas Filipus dulu mungkin, Mas Galang dulu. Sebenarnya kalau tentang perjanjian itu saya kurang itu ya, Mas Arif ya. Kurang Iya, tapi yang saya pahami saat ini adalah tentang untuk apa desa Wadas ditambang itu kan. Yang saya ketahui adalah untuk menunjang proyek strategis nasional, yaitu PSN. Dan dari warga sendiri mereka selalu menekankan mereka tidak menolak PSN, tapi mereka menolak tambang di desa mereka gitu.
Dan itu alasan yang Kuat. cukup ya. Cukup kuat. Ya karena ya itu ketika semua sudah ditambang, mata air habis, otomatis lahan kering, tandus. Mereka- Terlepas dari itu ada perjanjian atau tidak, tapi untuk mempertahankan ruang hidup otomatis mereka berhak gitu. Kalau dari sisi Mas Arif sendiri, bagaimana? Bagaimana kelanjutannya nanti ketika memang benar-benar ditambang, itu nanti warga Wadas akan dikemanakan oleh pemerintah? Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi kita masyarakat Oke. Indonesia. Sebelum itu aku mau menyisir mengenai bisa dibilang mau nota kesepakatan zamannya Soekarno atau apa itu ya. Tapi memang konsepsi mengenai pembangunan berkelanjutan itu memang selalu ada. Jadi salah satu yang menjadi turunan bahkan ya, misalkan kalau zamannya pembangunannya Soeharto itu ya kasarnya ya merawat pantura, kalau udah nggak bisa nanti kita gusur yang daerah tengah, kita bangun ya kayak gitu, nanti lihat aja, nanti nggak tahu ya berapa puluh tahun ke depan, karena pantura sekarang juga udah goyang terus tuh kan jalannya. Iya. Nah, salah satu amanat yang lain yang sekarang juga mulai muncul lagi nih apa, pembangunan JLS. Apa itu JLS? Jalan Lintas Selatan. Jadi ketika teman-teman tahu dan mau browsing, ternyata di pesisir selatan Pulau Jawa itu lagi dibangun pantura juga loh. Berarti bukan pantura, pansel. Pandora. Itu ada, dan itu ternyata diproyeksikan seperti ini dulu ya, misalkan. Kalau untuk pantura itu kawasan jalan arteri ini ya, untuk distribusi industri. Iya. Pantura. Untuk JLS itu distribusi hal-hal yang berbau dengan agraris, hal-hal agraris, misalkan ada perkebunan dan sebagainya, itu dikonsepsikan demikian. Tapi dengan ditemukannya tambang emas di Tumpang Pitu dan juga ada beberapa tambang emas di deretan Jawa Timur itu di bagian selatan, kemudian mengorientasikan berbeda, akhirnya jadi tambang. Nah, maka JLS itu nanti sekarang akan dilihat akan seperti apa konsepsinya. Nah, nanti kurang paham ya. Nah, kemudian maka selaras ya ketika apakah Wadas juga ada ya, zamannya Soekarno ada perjanjian, ada amanat nggak sih gitu. Karena itu juga masuknya PSN kan sekarang gitu, proyek strategis nasional. Mungkin itu jangka panjang dulu pernah direncanakan, bisa saja, bisa jadi. Tapi jujur aku belum pernah melihat perjanjian itu. Tapi kemudian itu bisa jadi kemungkinan yang betul, bisa juga enggak. Nah, kalau mau melihat perjuangan sekarang, ya jangan melihat itunya kalau mau dibilang itu. Tapi yang perlu dilihat adalah soal perampasan ruang hidupnya gitu. Jadi kenapa disebut ruang hidup? Karena tidak hanya sebatas tanah yang akhirnya hilang ketika Wadas ditambang, tapi bagaimana sosial, budaya, interaksi, pendidikan, pekerjaan bahkan itu hilang di situ. Maka bisa disebut ruang hidup. Tidak hanya itu, tidak hanya sebidang tanah ya. Ada argumentasi waktu itu ketika aku ikut diskusi bareng teman-teman Kika. Jadi ada yang menyampaikan, sekalipun nominal yang diberikan pemerintah itu telah mampu untuk mengganti nilai jual yang tertera di NJOP sertifikat itu, tapi itu tidak bisa mengganti sosial, budaya dan ataupun kultur ya, sejarah yang tumbuh Yang di dalam ada masyarakat. di dalam masyarakat itu ya. Nah, Benar. karena hukum kita nggak bisa hanya terpaku pada nilai yang tertulis. Karena ada tuh di sertifikat itu setiap meternya berapa harganya, nanti dikalikan. Nah, dinilai kayak gitu. Sekalipun udah mampu tetap nggak bisa sebetulnya. Apalagi warga menolak. Gitu. Oh iya, seperti itu. Mbak Alifa gimana? Cukup. Ada yang tanya lagi di room chat mungkin? Sekarang mungkin Mas Alam mau tanya? Mau tanya Mas, kemarin kan akhir-akhir ini salah satu akun sosmed milik Wadas Melawan yang di Twitter itu sempat dibungkam ya beberapa jam atau beberapa hari itu. Nah, Punya kenapa LBH. sih? Iya kan, LBH juga ya? Punya LBH itu. Itu kenapa toh kok sampai pemerintah membungkam salah satu sosmed yang menyuarakan
aspirasinya warga Wadas seperti itu. Menurut Mas Galang dan Mas Arif gimana tanggapannya? Monggo Mas, kenapa kok sampai harus dibungkam akun Twitter dari LBH? Kalau untuk kenapa ya tentunya tanyakan kepada yang membungkam gitu kan. Tapi Iya. kalau kita lihat Dari sisi pandang Mas Galang saja lah. kalau nggak merasa terancam atau takut atau mungkin merasa apa ya dijelek-jelekkan, apa sih namanya, Dijas. iya, merasa namanya tercemar gitu kan dengan tingkahnya sendiri kan. Kalau nggak kayak gitu nggak mungkin. Iya benar. Kalau dilihat secara logikanya simpelnya seperti itu gitu lah. Kalau dari Mas Arif gimana? Sama jawabannya. Sedikit banyak ada kesamaan tapi beda bahasa ya. Jadi kenapa sih harus dibungkam gitu? Karena akun-akun perjuangan itu, akun-akun para pejuang lingkungan itu ya bisa disebut sebagai akun yang menurut mereka konfrontatif, menurut mereka. Jadi cenderung narasi-narasi yang di blow up oleh akun Wadas Melawan atau LBH Yogyakarta misalkan pasti agitatif gitu, pasti memprovokasi para warga sipil yang lain, para pegiat lingkungan di daerah lain juga untuk merapatkan barisan gitu, karena ada ketidakadilan di situ. Nah maka wajar ya ketika merasa ada yang menghalang-halangi gitu kan bahasanya gitu. Padahal ini lucunya lagi di Omnibus Law itu ada ya, jadi masyarakat sipil ya yang menghalang-halangi penambangan nanti akan dipenjara berapa gitu kan, dan didenda 100 juta itu ada gitu. Padahal ya undang-undang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup itu nggak boleh digugat itu. Tapi memang melalui Omnibus Law, karpet merah oligarki itu, permudahan investasi dan penghalalan segala cara itu, waduh itulah rasanya. Aku sebagai orang hukum itu merasa kayak nggak guna jadi mahasiswa hukum. Banyak banget ya. Ya seperti itu. Gimana Mas Alam? Apakah jawabannya sudah cukup di Romchat? Nggak ada. Nggak ada lagi. Nggak ada. Oke, kita tutup. Ya, tadi udah diberikan closing statement oleh dua narasumber yang sangat luar biasa ini. Terima kasih kepada Mas Galang dan juga Mas Arif yang sudah menemani saya 1 jam atau berapa ini ke depan tadi. Tadi teman-teman juga sudah mendengarkan tentang isu Wadas. Memang saya juga berpikir teman-teman pasti kepo, masih hangat kan. Tapi teman-teman belum tahu kondisi realnya. Tadi dengan teman-teman menyaksikan acara di Zoom meeting ini, teman-teman bisa menjadi lebih tahu seperti itu. Saya Mita Safitri pamit, dan kepada kedua narasumber ini terima kasih Mas. Sekali lagi saya sampaikan jangan lupa untuk terus melanjutkan podcast episode selanjutnya di bidang hikmah IMM Al-Razi. Tentunya yang ingin kirim saran dan kritik silahkan DM di Instagramnya IMM Al-Razi. Saya Mita Safitri sebagai moderator dan juga narasumber izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.